Oke, baik ya rekan-rekan mahasiswa, kita mulai saja perkuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali di mata pelajaran sistem pendukung keputusan. Ya, saya izin sharing screen. Ya. Jadi kalau kita lihat ya di dalam sistem pendukung keputusan ini sebenarnya banyak sekali model pengambilan keputusan yang bisa digunakan gitu ya, untuk proses perhitungan matematika. Salah satunya ini kita bisa menggunakan metode weight product ya, atau pembobotan terhadap produk gitu ya, atau terhadap rating, terhadap kriteria yang memang sedang dilakukan gitu ya, yang mau dicari mana yang terbaik. Ya, jadi terkadang kita ini agak kesulitan di dalam mencari kriteria mana yang paling cocok atau sesuai. Ya, jadi kok di sini disebutkan bahwa metode weight product ini salah satu analisis keputusan multi kriteria ya. Jadi multi kriteria decision analysis. Ya, ini salah satu model keputusan gitu ya yang berbasis analisis. Nah, kemudian ini juga terkenal dengan metode pengambilan keputusan multi kriteria karena memang di dalamnya ini mengandung banyak kriteria-kriteria yang dijadikan acuan ya untuk proses pengambilan keputusan ya, seperti itu. Nah, metode WP ini gitu ya, merupakan pengambilan keputusan dengan cara perkalian. Jadi kalau dilihat ya, di sini ada P gitu ya, ini kita bisa sebut sebagai sebuah produk. Jadi dia menghubungkan rating dari atribut. Nah, di mana rating ini harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Ya, jadi nanti kita akan mencari masing-masing nilai SI gitu ya, di mana dia adalah produk dari J sampai dengan N, di mana XIJ, WJ ya, dengan I ini 1, 2 sampai dengan M gitu ya. Nah, di mana gitu ya, sigma WJ ini bernilai 1. Nah, kemudian untuk WJ ini bisa bernilai positif ataupun bisa bernilai negatif ya. Jadi bisa positif ya atau negatif. Yang positif ini untuk atribut benefit ya, tapi kalau untuk cost ya atau atribut biaya dia bersifat negatif. Artinya apa? Kalau negatif dia akan dikalikan dengan minus 1 ya, tapi kalau untuk keuntungan dia akan dikalikan dengan nilai 1 ya, karena untuk atribut negatif dia akan mengurangi ya. Jadi nanti ada mencari nilai preferensi gitu ya, di mana nilai preferensi adalah menggunakan pendekatan rumus seperti ini ya. Produk J ke N sama dengan 1 XIJ ini dipangkatkan ya dengan nilai 1 itu sama dengan I-nya adalah 1, 2 sampai dengan M ya. Nah, misal nilai setiap alternatif pada setiap atribut gitu ya diberikan berdasarkan data real yang ada seperti pada tabel. Ini kita harus melakukan apa? Identifikasi terlebih dahulu ya jenis kriterianya. Kriteria ini apakah keuntungan ataupun kriteria biaya ya. Tadi kalau biaya berarti nanti kita akan kalikan dengan minus ya. Jadi kecocokan pada setiap alternatif di setiap kriteria ini harus kita lakukan proses pencarian. Misalkan di sini ada contoh kasus seperti ini ya. Jadi di sini misalkan ada alternatif A1 dan A2, kriterianya ini ada C1 sampai dengan C2. Nah, ini adalah nilainya. Nilai ini didapatkan dari mana? Ya.
Nah, nilai ini bisa kita dapatkan dari kuesioner ya yang kita lempar ke pakar ya. Seperti itu. Atau misalkan ke orang-orang yang memang lebih paham ya. Jadi misalkan di sini ada kriteria C2 kepadatan penduduk ya di sekitar lokasi dan C4 jarak dengan gudang. Ya, jadi ini menggunakan pangkat positif. Jadi C2 dengan C4 ya. Sedangkan C1, C3 dan C5 ya ini adalah kos. Ya, C1, C3 dan C5 ini adalah kos. Artinya apa? Nanti dia akan dipangkatkan dengan pangkat negatif ya, C1, C3 dan C5. Ya, itu kriterianya. Ya, jadi kita menentukan kriteria nih. Ada 2 alternatif A1, A2, kriterianya ada 5 ya. Dari kriteria ini kita bisa menentukan mana yang menjadi cost, mana yang menjadi benefit ya. Kalau cost dia akan dikalikan dengan minus, kalau benefit dikalikan dengan 1. Nah, ini akan diselesaikan dengan menggunakan WP ya. Nah, kemudian akan dilakukan perbaikan bobot. Jadi di dalam kriteria ini masing-masing kita kasih bobot ya. Bobot awalnya ada 5, 3, 4, 4, 2 atau sama ya. Kayak kalian misalkan ada nilai itu kan ada bobot ya, UTS, UAS, mandiri. Sekarang ada yang namanya keaktifan di kelas ya. Jadi ada yang namanya project. Nah, misalkan di sini dibagi-bagi nih UTS misalkan 20%, UAS 30%, misalkan gitu ya. Di sini 25%, 25%. Nah, ini adalah kriteria nih. Konsepnya seperti itu. Kriteria ada bobotnya. Ya. Di sini jadi kita punya bobot. Nah, bobot asalnya ini menggunakan nilai biasa ya. Bobotnya 5, misalkan sangat penting gitu ya. Misalkan 3 netral, 4 penting misalkan gitu ya. 1 tidak penting, 1 sangat tidak penting, 2 tidak penting misalkan gitu ya. Ini kita kasih bobot seperti itu. Nah, kemudian dari bobot-bobot ini kita harus lakukan apa? Normalisasi nih. Ya, jadi ini bobot-bobot sudah kita tentukan, kemudian nanti kita akan lakukan normalisasi. Ya, jadi di sini bobot yang bernilai positif itu hanya C2 dan C4 yang genap ya. Yang genap ini bernilai positif. Oke ya, jadi misalkan ada pemilihan gitu ya, ataupun kita mau memberikan nilai untuk si A sama si B misalkan ya, A1, A2, Adi sama Ani misalkan ya. Kriterianya misalkan tadi ya UTS, UAS, kehadiran misalnya gitu ya, mandiri dan sebagainya masing-masing dikasih bobot ya. Kemudian dapatlah nilai UTS-nya berapa, nilai UAS-nya berapa gitu ya, mandirinya berapa ya. Kita ada bobotnya juga. Nah, dari bobot kemudian kita akan melakukan proses penjumlahan di sini ya. Jadi kalau kalian lihat ya, karena nanti untuk nilai bobot ini harus bernilai 1. Ya, jadi ketika kita mencari nilai kriteria 1, ya ini kan ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kriteria ya. Ada 5 kriteria. Sehingga kita akan mencari satu-satu. 5, 3, 4, 4, 2. 5, 3, 4, 4, 2. Nah, ya. Jadi C1, 5, 3, 4, 4, 2. Ya. Nah, kita akan cari bobot yang sudah dilakukan normalisasi. Ya, jadi C1 ini akan dicari 5 ya. Ini semuanya tapi di-sum. Ya. Sesuai dengan rumusnya ini. Ya, jadi bobot W yang ke J
Ini dibagi dengan sum WJ. Ya, karena ada 5 berarti 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 tambah 2. Ya, dibagi. Nah, ini kalau kita jumlahkan, ini hasilnya pasti 1. Ya, jadi masing-masing bobot kita lakukan proses normalisasi. Ya, ini bobot yang pertama, bobot yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, nilai pembaginya sama. Ya, sejumlah banyaknya kriteria yang ada. Ya, seperti itu. Oke, setelah kita lakukan proses normalisasi terhadap masing-masing bobot, ya, kemudian kita mencari vektor S, ya, menggunakan persamaan seperti ini ya. S yang ke I sama dengan produk dari J ke N sama dengan XIJ pangkat WJ, ya. Jadi artinya apa? Ya, kita lihat ya yang di depan tadi, ya. Ini adalah nilai C1, C2 yang sudah kita normalisasi, C3, C4, ini adalah C5. Yang ini 0,75, 2018, 50, 500 itu adalah nilai value dari masing-masing alternatif ya. Kita lihat ya tadi ya. Nah ya, jadi kalau dilihat ini adalah nilai masing-masing alternatif yang di sini. Ya. 0,75, 2018, 50, 500. 0,75 ininya 500 ya yang terakhir ya. Oke, sebentar ya ini lagi hang. Oke. Bu, mohon maaf, Bu, termute. Oke. Ya, jadi kalau dari tabel yang tadi kita bisa menarik kesimpulan ya bahwa untuk mencari vektor S ini nilai dari masing-masing kriteria dari setiap alternatif ini akan dikalikan dengan nilai dari bobot yang sudah dilakukan normalisasi ya, tapi dipangkatkan. Ya, jadi ini 0,75 dipangkatkan. Nah, balik lagi tadi ya bahwa yang bernilai positif ini hanya tadi apa kriteria 2 dan juga kriteria 4 ya. Karena dia benefit, tidak mengeluarkan cost gitu ya. Tapi kalau cost ya semakin besar maka dia akan semakin buruk. Kayak misalkan kita beli motor gitu ya, semakin harganya mahal gitu ya, berarti cost yang harus kita keluarkan semakin banyak, makanya dia akan menjadi negatif gitu ya, bernilai negatif, harus dikalikan dengan -1. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini
Yang tadi kan kita cari normalisasi hasilnya cuma positif ya 0,2778 gitu, yang lain juga positif. Tapi ketika kita melakukan pencarian vektor S, ini harus diperhatikan tadi, dia apakah termasuk benefit atau termasuk cost ya. Jadi tadi C1, C3, C5 ini adalah cost. Ya. Seperti itu. Nah, begitu juga kita akan cari nilai dari vektor S2 ya. Jadi nilai yang ada di dalam masing-masing kolom dalam kriteria kita kalikan dengan nilai kriteria ya. Ini sama di sininya ya. Hanya tinggal ininya ini adalah di baris yang kedua untuk alternatif kedua. Oke. Ya, setelah kita mendapatkan vektor S ya, kemudian kita akan masuk ke tahap berikutnya. Jadi jangan lupa ketika kita mencari untuk vektor S harus diperhatikan apakah dia termasuk benefit, keuntungan atau malah sebuah cost ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nilai S ya, tadi ya kita sudah mendapatkan nilai S, kemudian kita akan cari nilai preferensi. Ya, akan dicari nilai untuk rankingannya. Tadi kan kita dapat ya 24187 ya dengan 2,27. Jadi setiap alternatif 1 dan 2 ini tinggal kita cari ya. Jadi dapat nilainya yang tadi dibagi dengan total S1 dan S2. Dapatlah nilai yang ini ya. Oke. Ya. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa lihat ya mana ranking yang akan kita ambil. Ya. Nah, nilai terbesar pada V1 sehingga alternatif A1 adalah alternatif yang terpilih. Ya, atau bisa kita katakan A1 akan terpilih sebagai lokasi untuk mendirikan gedung baru. Misalkan kalau yang tadi untuk mendirikan gedung baru ya. Di sini kita akan cari nilai yang paling besar ya dari V1 dan V2. Ya, kita bisa melakukan rankingan ini 1, ini 2. Gitu ya. Kalau cuma dua kategori mungkin gampang gitu ya, tapi kalau kita bayangkan nanti misalkan sudah banyak kategori yang kita masukkan, nah ini mungkin akan lebih sulit ya, kalau 1, 2 mungkin lebih mudah, tapi kalau banyak sekali, ya WP ini sangat membantu sekali. Nah ini contoh kasus ya untuk perhitungan yang kedua. Ya, jadi misalkan ada 3 restoran ya. Jadi ada alternatif 1 Warung Al Barokah, yang kedua Salma Restoran, yang ketiga Kons Restoran. Ya, kita mau mencari restoran yang akan menjadi favorit kita misalkan gitu ya. Mana restoran yang akan kita pilih ya? R1, R2 atau R3. Nah, dari 3 tersebut kita akan cari nih. Oh, kita mau ke restoran 1, 2 atau 3 ya. Nah, kita bikin kriterianya dulu. Kriterianya apa ya? Oh, kualitas makanan. Yang kedua apa? Harga makanan. Yang ketiga apa? Pelayanan. Yang keempat suasana. Yang ketiga jarak. Nah, dapat kriteria ini dapat dari mana ya? Gitu. Nah, kalian bisa saja misalkan berkonsultasi dengan pakar atau ahli di bidang kuliner. Ya, atau memang orang yang memang kita bisa anggap dia paham mengenai macam-macam kriteria. Atau kalau tidak, kalian bisa searching ya melalui dokumentasi dari buku-buku gitu ya. Jadi kalian bisa tahu, oh nanti kalau kita menentukan restoran terbaik, mungkin kita bisa ambil berdasarkan poin A, B, C, D gitu ya. Jadi dari beberapa studi literatur ya. Kalau misalkan kalian menemukan kasus, oh saya mau bikin kasus, punya kasus ini kriterianya apa ya? Kalian bisa tanya sama pakarnya atau studi literatur gitu ya. Silakan saja. Jadi jangan pusing nanti nentuin kriteria bagaimana ya, misalkan seperti itu. Nah, mungkin kalau kalian menambahkan lagi bisa misalkan gini ya, kebersihan misalkan gitu ya. Bisa juga atau kalau kalian misalkan tempatnya cozy nggak ya, suasana ini kan beda ya. Misalkan seperti kalau anak-anak zaman sekarang mungkin cozy atau tidak.
Nah, itu tadi tergantung kalian. Sudah bisa menentukan kriteria, kemudian kalian bikin bobotnya. Ya. Jadi dari C1, C2, C3, C4, C5, kira-kira mana sih gitu ya yang bobotnya paling bagus? Ya, atau yang bobotnya paling tinggi, sama kayak kalian nilai gitu ya. Nilai itu biasanya bobot terbesar ada di UAS atau ada di project. Ya, untuk kehadiran paling hanya 10% gitu ya. Absensi, tugas dan lain sebagainya mungkin hanya sekitar 5%, tapi biasanya project nilainya memiliki bobot yang terbesar. Oke. Kita sudah punya bobot ya. Jadi ini kita tentukan bobot. Oh, yang paling tinggi ini di C1. Setelah itu pelayanan dan suasana. Ya. Seperti itu. Jadi kita bisa kasih bobot yang paling tinggi. Oh, saya kalau kualitas makanannya enak, harganya mahal pun gitu ya. Is oke lah, nggak problem gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau makanan mungkin orang akan melihat berdasarkan kualitas ya, seperti itu. Nah, bobot juga bisa kalian tanyakan ke pakarnya, mana sih yang paling tinggi, seperti itu ya. Atau ada orang mau makan dia hanya lihat jarak, kalau deket saya mau makan gitu ya, jadi dia nggak peduli kualitas makanan yang nggak bagus, harganya mahal nggak masalah gitu, yang penting jaraknya deket. Yes. Ya, kemudian kita akan mencari nilai-nilai kriteria. Nah, nilai ini dapatnya di mana? Balik lagi ya. Nah, nilai yang ada di sini, oke, ya, kan tadi kita sudah bikin alternatif, udah bikin kriteria, ya, sudah punya bobot. Nah, kemudian kalian bikin kuesioner. Ya, kuesioner dilempar ke user, ya, dapatlah nilai-nilai misalkan seperti ini. Ya, oke. Ya, kemudian nilai-nilai ini kalian masukkan ke dalam data tabular ya, supaya lebih mudah dilakukan proses perhitungan. Oke, udah lempar kuesioner, dapat nilai-nilai, berarti kita baru bisa mencari WP-nya kan gitu. Ya. Oke, tahap pertama nih. Tadi balik lagi ya. Kita menentukan dulu yang mana yang menjadi cost, yang mana yang menjadi benefit. Oke. Nah, kita lihat ternyata ya C1, C3, C4 ya, kualitas makanan, pelayanan, suasana ini adalah kriteria keuntungan. Artinya dia akan dikalikan dengan 1 atau bernilai positif. Nah, kriteria harga makanan dan jarak ini masuk ke kriteria biaya. Kalau biaya berarti nanti akan dikalikan dengan -1 atau negatif. Ya, untuk nilai bobot yang sudah dilakukan proses normalisasi. Ya. Oke. Lanjut. Nah, tadi semuanya sudah dapat, kita sudah menentukan juga mana bobot yang negatif, mana bobot yang positif. Kita hafal dulu ya. Ini berarti 1, 3, oke, yang negatif cuma 2 dan 5 ya. Yang negatif 2 dan 5 ya. Jadi kita lakukan proses normalisasi terhadap bobot ya. Jadi bobot ini harus bernilai sum-nya ini bernilai 1. Ya, tadi bobotnya adalah 5, 3, 4, 4, 2, yang negatif itu saya lupa ya 2 sama 5. Ya. Jadi kita jumlahkan dulu ya semua bobotnya. Kemudian kita cari masing-masing bobot untuk setiap kriteria. Ya.
Oke, ya kita cari semuanya untuk bobot 1 sampai dengan bobot yang ke-5 ya, sehingga didapatkan datanya seperti ini ya. Jadi ini tadi bobot kriteria pertama, bobot kriteria kedua, bobot kriteria ketiga, bobot kriteria keempat, bobot kriteria kelima, dibagi sum dari semua jumlah bobot ya. 5, 3, tambah 4, tambah 4, tambah 2 gitu ya. Semuanya dicari, dapatlah nilai ini. Ya, ini kalau di-sum hasilnya adalah 1. Oke, normalisasi terhadap, bobot sudah kita lakukan ya. Sebentar. Ya, kemudian kita akan menentukan nilai vektor S. Ya. Jadi menggunakan formula SI ini akan dicari produk gitu J dan ke N sama dengan 1 XIJ dipangkatkan dengan WJ. Ya. Jadi ini adalah misalkan gitu ya masing-masing memiliki nilai seperti ini ya. C1 42, C2 66, C3 60, C4 75, C5 misalkan 2355. Ya. Nah, tadi ya, karena kita sudah punya bobot yang normalisasi, kemudian tadi kita ingat bahwa nilai bobot yang menjadi kos adalah di C2 dan C5, maka nilai ini akan menjadi dikalikan -1. Ya, yang lain tetap sama. Ya, jadi 42, 66, 60, 75, 232 ini adalah nilai value dari setiap masing-masing alternatif. Ya, untuk setiap kriteria. Ya. Oke, kita akan cari S1 sampai dengan S3 tadi ya, karena ada 3 alternatif ya yang kita akan cari. Ya. Oke, kemudian kita akan mencari preferensi ya. Nah, ini menggunakan rumus seperti ini. XIJ, jadi masing-masing tadi kita sudah cari SI-nya dibagi dengan sum ya dari setiap SI ya. Jadi ini kita menggunakan rumus seperti ini ya, SI dibagi SI 1, 2 dan seterusnya ya. Karena tadi ada 3 alternatif, berarti kita bagi menjadi 3 alternatif. Nah, ya. Jadi tadi kita sudah dapat masing-masing nilai SI-nya 11694 ya untuk yang preferensi pertama, ya kedua dan ketiga. Nah, kemudian akhirnya kita mendapatkan nilai seperti ini ya. Dari sini kita bisa lihat ya mana yang akan menjadi ranking pertama. Ya, kita memilih ranking yang pertama adalah berdasarkan nilai yang paling tinggi ya di antara nilai yang lain. Ya, berarti nanti kita akan bisa memilih alternatif yang ke-3 ya. Oke, jadi Kons Restoran ini layak menjadi restoran terbaik sesuai dengan bobot yang diberikan oleh pengambil keputusan. Ya. Oke, sebelum masuk ke soal latihan ini saya bentar ya, ini saya tutup dulu, kita coba saya bikinkan dalam bentuk Excel ya, jadi kalian bisa lebih mudah ya. Bentar ya, saya sharing screen dulu. Oke, ini sudah terlihat ya. Oke, misalkan di sini ada tabel alternatif gitu ya, kalian mau membeli komputer ya. Nah, misalkan ada alternatif mereknya ada HP, ada Dell, ada Acer, ada IBM. Kita kasih pengkodean gitu ya. Ada kode A1, A2, A3, A4. Nah, kemudian
ada tabel kriteria, ya. Jadi alternatif merek komputernya sudah dapat. Di sini ada tabel kriteria, ya. Misalkan kriteria ini dari harga, kemudian kualitas, fitur, populer, purna jual, dan keawetan, ya. Oke, nah ini kita kasih bobot. Kita bisa juga sih bikin menentukan bobot kriteria ini menggunakan matrik acuan seperti ini. Misalkan, oh kalau bobot 1 tidak penting, 2 kurang penting, 3 cukup penting, 4 penting, 5 sangat penting, misalkan gitu ya. Sehingga kita bisa tahu nih nanti harga ini termasuk penting atau tidak penting. Nah, balik lagi nanti nih, dapatnya dari mana ya Bu gitu ya, ini kok bisa 5. Tadi kalau Sultan mungkin harga nggak masalah gitu ya, mungkin dia bisa ditulis 1. Nah, tergantung nanti kalian akan menyebar kuesionernya ke siapa gitu ya. Atau ada orang yang kualitasnya biasa-biasa aja lah, saya nggak perlu kualitas bagus, yang penting harga murah, ya. Jadi ada yang bilang kualitas, nomor 1 gitu, artinya apa, bobotnya tidak penting. Ada orang yang memanggil kualitas. Ya, jadi dibandingkan harga orang akan mencari kualitas. Nah, ini jadi, tergantung ya, tergantung nanti kalian akan melemparnya ke siapa, ya. Penentuan bobot ini, tergantung situasi dan kondisi ya, atau khalayak sasaran gitu ya. Populasinya siapa, respondennya siapa, ini juga akan berbeda. Oke, nah ini bobotnya jumlahnya 20, ya. Kemudian dari masing-masing bobot, ini kita akan lakukan apa? Proses normalisasi, kan gitu. Ya, jadi harga ini nanti kita akan lakukan proses normalisasi. Harga bobotnya 5, ini kita lakukan normalisasi, ya. Nah, rumusnya bagaimana? Tadi, ya. Mencari, normalisasi bobot kan bobot awal, ya, bobot dari kriteria 1 dibagi dengan sum-nya, ya. Oke. Jadi nanti nilai ini adalah, ya, 5 dibagi dengan 20. Oke. Kemudian kita cari lagi kriteria yang kedua, ya, ini juga sama ya, 4 dibagi 20. Yang C3 ini, ya, 4 dibagi 20 juga, ya. C4 ini 3 dibagi 20, ya. Nah, semua sudah kita cari, kita pastikan bahwa sum, ya, jadi penjumlahan dari setiap baris yang ada di sini nilainya adalah 1. Oke, kalau tidak 1 berarti ada salah hitung lah ya, gitu ya. Oke, ini sudah kita, apa namanya, kita cari normalisasi untuk setiap kriteria. Nah, kemudian kita sudah dapat nih ceritanya ya. Jadi dari alternatifnya tadi A1 sampai A4 ya. Yang di sini ya, A1, A2, A3, A4. Kriterianya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, oh ada 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini sudah dapat nilai, ya. Ini dari hasil kita melempar kuesioner. Oke. Setelah itu kita cari yang mana cost, yang mana benefit. Jadi kita lihat di sini. Oke. Kalau dari tabel kriteria kita bisa lihat bahwa yang cost ini ternyata hanya S1 saja. C1 saja. Ya, berarti nanti dia akan dikalikan dengan minus. Ya, minus 1. Ya, yang lain benefit berarti hanya dikalikan 1. Ya. Oke. Jadi di sini ya nilai bobot yang ternormalisasi kalian kalikan dengan tadi ya, ini apakah termasuk cost atau termasuk benefit. Oke, ya jadi ini ya nilai ini itu sama dengan ini dikalikan dengan minus 1. Ya. Jadi ini sama dengan ini dikalikan dengan minus 1. Ya. Kalau yang lain nilainya tetap sama ya. Seperti itu. Jadi hanya nilai ini dikalikan 1. Oke.
Kemudian kita cari nilai vektor S. Nah, vektor S itu artinya apa? Nilai dari setiap alternatif dalam setiap kriteria, ya alternatif A1, kriteria 1 sampai dengan 6, ini dipangkatkan dengan masing-masing bobot kriteria. Ya, yang sudah kita tentukan apakah dia ini termasuk cost atau benefit. Ya. Nah, rumusnya seperti ini, ya. Kalau kita cari sini ya, ini sama dengan ya. Nilai yang ini kita pangkatkan dengan nilai yang ini. Ya, artinya apa? Nilai A1C1 dikalikan dengan bobot ya, C1 dikalikan dengan nilai A1 kriteria 2 dipangkatkan dengan bobotnya ya. Dikalikan ini dipangkatkan ini. Ya. Kemudian C4 kita udah sampai mana ya? E22 E22 C25 D25 E25 oke. Berarti ke F ya. F25 dipangkatkan dengan bobotnya ya. Kemudian nih G ini dipangkatkan dengan bobotnya. Ya, ini juga dipangkatkan dengan bobotnya. Oke. Saya lupa ya ngasih perkalian di tengah-tengah ya. Karena ada yang bisa, ada yang enggak gitu ya. Jadi harus diperbaiki ya, di tengah sini dikasih tanda bintang atau kali. Ya, seperti itu. Sorry, kok salah. Oke, kok ini salah rumus kayaknya. Oh, saya salah masukin ya. Harusnya dikalinya dengan yang di bawah sini ya. Bentar. Ya, ini jadinya ini. Angkat ini. Kadang-kadang kalau banyak ini matanya suka liar ya. Tuh kan saya suka missing gitu di tengah tadi sudah sampai mana. Mudah-mudahan ini benar ya. Kalau enggak kita ngambil dari yang samping aja. Yes. Oke. Ini pasti ada revisi rumus lagi gitu ya. Ini nanti dulu. Pokoknya garis besarnya nanti kalian cari ya, ini dipangkatkan dengan ini dipangkatkan dengan ini pangkat ini pangkat ini pangkat ini dipangkatkan dapat ini gitu ya, nanti dapat nilai ini. Dan juga sama ya, nilai A2 ini dapatnya ini pangkat ini pangkat ini dengan ini, ya ini dengan ini dengan ini dengan ini. Ya, dapatlah nilai ini. Kemudian dari nilai ini, kalian lakukan apa? Sum ya. Jadi nilai ini, ya ini kalian sum, ya. Ini sampai dengan sini. Ya, kalian lakukan proses penjumlahan. Oke. Setelah
nilai vektor S-nya ketemu, kita cari nilai preferensinya. Ya. Nilai preferensi itu artinya apa? Ya. Nilai setiap S1 yaitu akan dibagi dengan sum dari seluruh alternatif. Ya, artinya apa? Ya, nilai ini akan kita bagi dengan nilai ini. Ya. Dan seterusnya. Ya. Oke. Ya, kemudian ini kita lakukan proses sum lagi ya. Kita jumlahkan. Ya, untuk melihat ya apakah memang nilainya sudah benar atau tidak. Ya. Kalau 1 berarti sudah benar gitu ya. Nah, dari nilai-nilai ini kemudian kita taruh di sini untuk cari rankingnya. Kita bisa urutkan aja sih sebenarnya gitu ya, mana nilai yang terbesar. Oh, ini 2652 ini nilai yang paling besar gitu ya. Ini 25 yang kedua, yang ketiga 24, yang keempat 4 gitu ya. Atau kita bisa pilih ranking ini dari sini. Ya. Oke, sorry ya, ini harusnya ini di oke ya. Ini kita tetapkan jadi oke ya. Jadi kalau banyak kita nggak usah cari searching satu-satu, jadi kita bisa menggunakan rumus ini, tapi jangan lupa yang di sininya ini kita buat acuannya supaya dia tetap mengacunya sama ya selnya pakai F4 ya, seperti itu. Yes. Oke. Jadi kalian bisa ya untuk mengerjakan nanti kalian kerjakan tugas yang ada di sini ya. Tadi mana ya? Oke. Nah, nih soal latihan ini kebayang ya. Jadi kalau kita lihat di soal latihan ini ada 4 alternatif kriteria ya yang mau kalian cari. Ada supplier 1 PO Agung, supplier 2 PO Barokah, supplier 3 PO Budi, supplier 4 PO Karisma. Nah, ini udah dikasih ini semuanya nih. Ya. Jadi ada 4 S1 sampai dengan S4. Nah, kriterianya ternyata juga ada 4. Ya. Kalian dikasih ada 4 kriteria. Ya, C1-nya harga barang, C2 kualitas barang, C3 kecepatan pengiriman, C4 jumlah jenis barang. Masing-masing punya bobot nih. Ada bobotnya 4, ada bobotnya 5, bobotnya 4, bobotnya 2. Ya. Ini udah dikasih masing-masing bobot. Nah, berarti kalau sudah dikasih bobot, kalian perlu juga nih nanti cari mana yang cost, mana yang benefit kan gitu. Ya. Oke, kira-kira kalau dari sini yang mana yang cost ya? Zahran? Harga barang bukan, Bu? Oke ya. Jadi kalau di sini yang jadi cost ini adalah harga barang. Oke, terus apa lagi ya kira-kira? Kalau kecepatan pengiriman ini pakai cost nggak ya? Kecepatan pengiriman, kalau dia nggak pakai cost ya berarti dia tidak termasuk cost gitu, tapi benefit kecepatan pengirimannya. Karena harga barang mungkin kecepatan pengiriman ini tergantung dari harga barang. Ya, jadi C2, C3, C4 ini kita anggap sebagai
benefit. Oke. Bisa ya, kebayang ya? Apa yang harus dikerjakan? Atau kalian cari dulu deh sekarang gitu ya. Nanti kalau apa filenya mau saya share biar bisa cepat kalian cari atau gimana mau bikin sendiri proses perhitungannya? Boleh Bu, di-share Bu. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, silakan dikerjakan. Rumusnya tinggal dimasukkan aja. Kemudian jangan lupa di sini ada tugas kelompok juga ya. Nah, cari artikel mengenai SPK pakai metode WP, buat resume, ya ada judul, masalah, kriteria bobot, hasil dan pembahasan dikumpulkan dalam bentuk soft copy di pertemuan 9. Ya, jadi nanti di pertemuan 9 ini kalian upload. Tapi kalau yang ini kalian kerjakan sekarang saja. Iya Bu. Oke. Di sini ada tabel alternatifnya dari masing-masing supplier, lalu diberi inisialisasi sesuai kodenya. Habis itu masuk ke tabel kriteria. Di sini nilai minusnya itu ada di harga barang. Karena kalau kecepatan itu dia masuknya ke benefit. Jadi kan kecepatan. Oke. Itu termasuk waktu juga. Jadinya masuknya ke benefit. Lalu masuk ke normalisasi dari bobotnya. Di sini total dari sum wage-nya itu 1. Oke, coba Habis itu dibikin matriks dari perbandingannya itu dapat dari nilai dari yang disentuhin dari PPT sesuai dengan kriteria dari suppliernya. Habis itu masuk ke nilai perhitungan vektor S-nya. Iya Bu. Niko, coba lihat di C1 yang di atas di sel C22. C22. Ya, di sini. Nah, ini. Itu coba saya mau lihat rumusnya. Diklik di sini, Nak. Ini C13. Oke, 4 dibagi sumnya. Oke, benar. Baik. Oke, sekarang cari nilai vektornya. Kemudian di sel C31. Ini vektor S, Ibu. Itu nilainya kan ya? Totalnya ada 9,5. Oke. Kemudian di sel C31 baris ke C. Ini saya bisa ini enggak sebentar ya, ini. Bentar. Annotate. Nih, saya minta rumus yang di sini deh. Klik. Yes. Nah, oke. Itu sorry. Oke, itu berarti ini di sini nih, di sininya nih. Niko? Maaf Bu ya. Niko, Jadi sebentar. tempat putus Bu. Tidur nih, saya lagi nyari ini kok nggak nemu ya. Oke, Niko. Klik yang di sini, Niko. Yang di sini di sel rumus yang paling atas. Oke. Oke, C25. Oke, C25, C31, oke. C25, D25, E25, F25, ininya. Oke, ini. Oh, ini sama kamu di ini ya? Dibikin tetap ya, C31 dan seterusnya ya? Iya Bu. Oke, tapi sebenarnya kan rumusnya tadi ya, C. Jadi sel C25 ya dipangkatkan dengan
C berapa nih ya? C31 ya? Iya, Bu. D, oke. Terus hasilnya apa kok? Sudah sampai mana? Hasilnya di supplier kedua, Bu. Dengan nilai ranking tertinggi. Oke, berarti pemilihannya di supplier kedua ya. Oke. Terima kasih Niko. Baik, terima kasih, Bu. Ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan ya. Cari artikel, jurnal ya. Judul aja jurnal SPK WP. Nah, nanti ketemu misalkan ya. Kalian bikin resumenya seperti ini. Tulis judul artikelnya, masalah yang dihadapi apa. Kriterianya yang tadi ya, kriterianya apa aja, bobotnya bagaimana. Nah, hasil dari pembahasan. Ya kalau ada perhitungan silakan dimasukkan, kalau enggak ya kita cari ya hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, nanti tinggal dikumpulkan di leads ya, seperti itu. Baik rekan-rekan mahasiswa, untuk membantu mempermudah pemahaman, maka berikut ini akan disampaikan simulasi WP untuk studi kasus pemilihan restoran terbaik. Perhitungan metode WP atau weighted product untuk menentukan restoran terbaik. Jadi ini video penjelasan untuk melakukan perhitungan manual metode WP dengan studi kasusnya untuk menentukan restoran terbaik. Jadi kriterianya ada 5, C1 kualitas makanan, C2 harga rata-rata makanan, C3 pelayanan, suasana, dan jarak. Dari masing-masing kriteria ini nanti akan dibuat variabel-variabelnya sekaligus diisi nilai bobotnya. Oke, yang pertama untuk kriteria kualitas makanan. Sebagai pengambil keputusan, tentu kita ingin mencari restoran dengan kualitas makanan yang sebaik mungkin. Jadi semakin besar nilainya tentu lebih baik. Nah, jadi untuk variabel buruk nilainya 1, untuk cukup nilainya 3, dan untuk baik nilainya 5. Jadi ini yang paling besar nilainya paling baik. Selanjutnya untuk kriteria harga rata-rata makanan, kita ingin mencari restoran dengan harga rata-rata makanan yang wajar atau murah. Nah, kalau tadi yang ini semakin besar semakin baik, nah kalau yang harga semakin kecil tentu semakin lebih baik. Jadi untuk harga paling kecil nilainya 1, kemudian yang 20.000, 50.000 3, dan lebih besar dari 50.000 nilainya 5. Nah, di sini jadi yang terbaiknya ada di nilai 1 ini, karena semakin kecil nilainya semakin baik. Kalau yang tadi semakin besar semakin baik, jadi yang di sini. Kalau yang kriteria harga makanan, ini yang paling baik. Selanjutnya kriteria pelayanan. Pelayanannya tentu yang sebaik mungkin, jadi semakin besar semakin baik. Yang ini sama dengan kriteria yang pertama. Jadi nilai buruk 1, standar 3, baik sekali 5. Jadi ini yang paling baiknya. Selanjutnya ada kriteria suasana. Tentu kita ingin mencari restoran dengan suasana yang senyaman mungkin. Jadi semakin besar semakin baik nilainya. Jadi untuk variabel nyaman nilainya semakin besar semakin baik. Jadi dikasih nilai 5. Untuk kriteria jarak, kita ingin jarak yang sedekat mungkin dengan rumah. Jadi untuk variabelnya yang sangat dekat nilainya 1 dan yang jauh nilainya 5. Untuk kriteria ini yang paling baik yaitu yang sangat dekat atau nilai bobotnya 1. Oke, untuk variabelnya sudah, sekarang kita melakukan pembobotan kriteria. Selanjutnya diisi ini biasanya nilai bobotnya dari 1 sampai 9. Tapi tidak harus seperti ini. Bisa saja menggunakan nilai bobot yang lain. Yang penting dikasih nilai bobot. Nah, ini pengambil keputusan memberikan bobot preferensi untuk setiap kriteria. Bisa dengan pertimbangan sendiri atau dari hasil survei. Jadi biasanya dari hasil survei ya untuk nilai bobot ini, atau bisa juga diisi oleh si pengambil keputusannya atau pengguna aplikasinya.
Oke, untuk kriteria pertama dikasih nilai bobot 5, yang kedua 7, ketiga 4, keempat 3, dan kelima 8. Jadi didapatkan bobot preferensi W 5, 7, 4, 3, 8. Dari bobot tersebut, bobot yang ini yang barusan kita nilai, akan dilakukan proses perbaikan bobot. Rumusnya W1 berarti yang ini yang 5 dibagi jumlah semua bobotnya. Jadi 5 dibagi jumlah bobot, 5 bagi 27 hasilnya 0,185. Selanjutnya W2, yang ini W2 7 dibagi total semua bobotnya. Hasilnya 0,259, yang 3 juga sama, 4 dibagi total, yang keempat juga sama, 3 dibagi total, yang terakhir juga sama, 8 dibagi total. Jadi setelah dilakukan perhitungan, didapatkan nilai bobot masing-masingnya. Jadi untuk W1 0,185 dan seterusnya. Jadi nanti yang 0, ini yang akan kita gunakan. Oke, studi kasusnya. Jadi pada studi kasus ini ada 3 restoran yang akan menjadi alternatif, yaitu A1, A2, dan A3. Setiap alternatif restoran diberi penilaian. Jadi untuk alternatif A1, kriteria 1-nya cukup, kriteria 2-nya 20.000 sampai 50.000, kriteria 3-nya baik sekali, kriteria 4-nya nyaman, kriteria 5-nya jauh. Jadi setiap alternatif ini diisi nilainya sesuai dengan kriteria masing-masing. Yang A2 juga sama, A3 juga sama. Selanjutnya dari hasil tabel yang ini dikonversi menjadi nilai bobot. Jadi untuk A1 kriteria 1 ini kan nilainya cukup. Cukup ini dikonversi ke bobotnya nilainya berapa. Nah, ini kriteria 1 cukup berarti bobotnya 3. Maka di sini diisi 3. Begitu juga yang lainnya, kriteria 20.000 sampai 50.000 ini bobotnya berapa? Ini bobotnya 3. Jadi dimasukkan 3. Nah, setelah lakukan semuanya, jadi untuk kriteria 3, kriteria 4, dan kriteria 5. Jadi setelah diambil nilai bobotnya, maka hasilnya seperti ini. Sekarang lanjut. Kriteria C1, kualitas makanan, C3 pelayanan, dan C4 suasana termasuk ke dalam kategori kriteria tipe benefit karena mempunyai asumsi semakin besar nilainya maka semakin baik. Yang tadi kita coba ini jadi yang semakin besar semakin baik akan masuknya kategori benefit. Nah, sedangkan C2 yaitu harga dan C5 jarak masuk kategori cost karena nilainya semakin kecil semakin baik. Jadi jika nilainya semakin besar semakin baik masuk ke kategori benefit, sementara jika nilainya semakin kecil semakin baik masuk ke kategori cost. Jadi yang C1, C3, C4 kategorinya benefit dan C2, C5 kategorinya cost. Selanjutnya akan dihitung vektor S dari nilai alternatif dipangkatkan dengan bobot preferensi W yang sudah dihitung sebelumnya. Untuk kriteria tipe benefit pangkatnya positif, sementara untuk kriteria tipe cost pangkatnya negatif. Oke, jadi nilai yang ini untuk S1 ini untuk alternatif A1. Jadi 3 dipangkatkan nilai W1. Nilai W1 itu ini 0,185. Ini pangkatnya positif karena C1 masuk kategori benefit. Jadi pangkatnya positif. Selanjutnya ini C2 nilainya 3 di sini. Dipangkatkan nilai W2. W2-nya ini 0,259 tapi pangkatnya negatif karena W2 ini tipenya cost. Ini C2 kategori tipe cost. Yang selanjutnya juga sama, 5 dipangkatkan nilai W3, kemudian 5 lagi dipangkatkan nilai W4,
kemudian 5 lagi dipangkatkan nilai W5 dan negatif karena C5 masuk kategori kos. Nah, setelah semuanya ini dikali. Jadi hasil pangkat ini dikali hasil pangkat ini dikali hasil pangkat ini dikali hasil pangkat ini dikali hasil pangkat ini. Jadi di total semuanya nilainya 0,869. Yang S2 juga sama untuk alternatif A2. Dikali semuanya dipangkatkan, kemudian yang 3 juga sama. Diambil di sini 5 1 3 1 1 5 1 3 1 1. Kemudian pangkatnya ngambil dari W dan yang tipenya kos pangkatnya negatif. Oke, mudah-mudahan paham. Setelah dilakukan dihitung semuanya, ini hasilnya. Kemudian akan dihitung nilai vektor V sebagai berikut. Jadi untuk V1 untuk S1 atau untuk A1. Ini V1 nilainya S1 0,869 dibagi nilai total semua ini. Jadi 0,869 dibagi 3,275 totalnya 0,265. V2 juga sama, nilainya ini 0,821 dibagi nilai total semuanya. V3 juga sama, 1,585 dibagi nilai total semuanya. Jadi hasilnya ada. Nilai terbesar ada pada V3. Yang ini V3 0,484. Jadi alternatif A3 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Don Resto Bar, yang nama alternatif A3, lebih direkomendasikan sebagai restoran yang layak untuk dipilih. Oke, kira-kira itu untuk contoh perhitungan manual dari metode WP dengan studi kasus menentukan restoran terbaik. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih. Berikut merupakan akhir dari materi pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan pencerahan dan juga berguna di dalam melakukan proses pengambilan keputusan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.